warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Lestari. Saya mengajar di MAN 1 Banyuasin, mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025. Prodi Sejarah Kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. NIM 2423991460. Hari ini Selasa 6 Mei 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja menggunakan model pembelajaran PBL di materi latar belakang berdirinya Bani Umayyah di kelas 10761 Banyuasin. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kajian cerah hari ini karena ketemu lagi kita di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya Ibu mengecek terlebih dahulu pakaian kalian, kerapian kalian, dan kesiapan kalian
Dan yang kedua, mampu merumuskan inspirasi dari semangat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mendirikan Daulah Umayyah untuk mengaitkan peristiwa ini dengan kemampuan digital. Ya, nanti penelitiannya masih sama tentang digitalisasi yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah ada gambaran nih ya. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu tentang Daulah Umayyah? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba lihat deh. Bani Umayyah adalah sebuah anak keturunan yang berasal dari seorang yang bernama Umayyah bin Abi Syam. Nah, mengapa dikatakan sebuah dinasti? Karena di sini ada Bani Umayyah adalah sebuah kerajaan dan raja pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih termasuk dalam keturunan Umayyah bin Abi Syam. Oke, berarti ada sebagian teman kalian sudah mampu menjelaskan tentang Bani Umayyah. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu akan memberikan suatu video di mana video ini akan menjelaskan tentang Bani Umayyah dan kalian akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok untuk mencari permasalahan di dalam video. Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal usul nama dinasti Bani Umayyah. Setelah kalian melihat video di depan tadi yang sudah dipaparkan, bagaimana tanggapan kalian terhadap Bani Umayyah? Apakah sudah paham atau belum? Oke, kalau begitu untuk memahami lebih dalam materi, maka Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Tadi sudah dibagi kelompok kan? Ada 4 kelompok yang sudah Ibu bagi. Nanti akan Ibu bagikan lembaran ini dan kalian isi. Nah, diisi
terjadinya kekosongan kepemimpinan yang kuat, persaingan antara para pendukung Ali Syiah dan pihak lain seperti Bani Umayyah, belum adanya sistem suksesis kepemimpinan yang jelas dalam pemerintahan Islam. Saat itu munculnya pemberontakan konflik antara golongan umat Islam. Nah, inilah faktor-faktor penyebab terjadinya pergolakan politik setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Oke, ada pertanyaan? Paham? Hebat. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, sekarang kelompok terakhir untuk mempresentasikan apa bedanya selama kerjanya ke depan untuk presentasi. Menurut kalian, mengapa Daulah Umayyah dianggap sebagai salah satu periode penting dalam sejarah Islam? Karena pada masa ini Islam berada di masa keemasan Islam dan dengan perkembangan wilayah yang paling luas. Dan di sini juga perkembangan ilmu pengetahuan itu dimulai. Dan pada periode ini terdapat 3 bidang utama yang mulai berkembang, yaitu bidang ilmiah, tarikh atau sejarah, kemudian filsafat. Nah, di sini para pemimpin di Daulah Umayyah mementingkan stabilitas politik negara karena itu adalah modal untuk mengembangkan kekuasaannya. Setelah stabilitas politik tercapai, pembangunan di berbagai bidang dapat digalakkan. Dan nomor 5, nilai-nilai atau semangat apa dari Daulah Umayyah yang relevan dengan tantangan di era digital ini? Yang pertama, terdapat 2 sifat yang saya ambil dari beberapa sifat, yaitu sifat kesungguhan dan keseriusan. Karena di masa Daulah Umayyah, proses pencarian hadis atau pengumpulan hadis itu sangat susah, karena di sini Umar bin Abdul Aziz sangat susah mencari hadis dan mencari keabsahan hadis tersebut. Dan kemudian yang kedua, ketekunan para ulama dalam berjihad dan keikhlasan para pemimpin dalam memperjuangkan dan memajukan agama Islam. Nah, di era digital ini kita sebagai pelajar juga bisa memajukan Islam dari berbagai bidang, seperti bidang yang lebih terkenal sekarang ini di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan berbagai lapak lainnya. Dan juga kita itu bisa menekuni belajar kita dari juga berbagai sumber seperti AI atau Artificial Intelligence, YouTube, dan berbagai sumber manapun. Baiklah, cukup sekian. Ada pertanyaan? Mungkin di kelompok lain? Sudah paham? Sudah paham. Sudah paham? Sudah. Oke, silakan duduk untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Oke, setelah kalian sudah maju semua, sudah mempresentasikan tentang latar belakang dirinya Bani Umayyah, bahkan sudah mengaitkan materi ini tentang dunia digital, itu sudah bagus ya. Nah, kenapa? Karena memang pada zaman dulu
yang lebih seru lagi.